Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Nasikin dari PAI 3G Putra. Ingin mempresentasikan tentang teori belajar kognitivisme dan humanistik dari mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dosen mengapu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Poin pertama kognitivisme. Pada teori belajar kognitivisme, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal dan terjadi selama proses belajar. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Teori ini menekankan pada gagasan bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dengan konteks situasi secara keseluruhan. Dengan cara tersebut, pemahaman seseorang tersebut selalu berkembang. Proses tersebut seperti yang pertama yaitu skema atau skemata, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi, dan yang keempat yaitu ekulibrasi. Yang termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori belajar Gestalt, teori belajar humanistik, dan lain-lain. Teori belajar Gestalt. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia dipandang sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat diuraikan ke dalam elemen-elemen yang berpisah satu sama lain. Gestalt memandang keseluruhan lebih berarti daripada bagian, dan keseluruhan bukan berarti penjumlah dari bagian. Semua pembelajaran terdiri dari hubungan sangat sederhana antara respon dan stimulus yang menuntut terbentuknya pengalaman. Yang merespon tidak hanya pada sekelompok bagian yang terpisah, melainkan pada bentuk kompleksitas stimulus, dan kita perlu merasakan stimulus dalam bentuk keseluruhan, bukan sebagai bagian-bagian. Teori pembelajaran Gestalt. Perintis teori ini adalah Max Wertheimer pada tahun 1912. Ia menandakan eksperimen pengamatan mengenai suatu inovasi pengamatan visual dan fenomena fisik. Berdasarkan teori ini, terdapat sejumlah hukum yang dapat digunakan dalam teori pembelajaran, yaitu berdasarkan dari terdapat jumlah hukum yang dapat digunakan dalam teori pembelajaran, yaitu yang pertama yakni the law of proximity, hukuman keterdekatan. Yang kedua adalah law of similarity and familiarity, hukum persamaan dan kelaziman. Yang ketiga yaitu the law of closure, hukum penutupan. Dan yang keempat yaitu the law of continuation, hukuman ketepatan. Teori pembelajaran kognitif memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, positifnya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan ajar secara lebih mudah. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan dan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga yaitu pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, oleh pengembangan dan kelanjutan diserahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang keempat yaitu dengan menerapkan teori kognitif, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan.
Selanjutnya, menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidik di Indonesia dalam segala tingkatan. Negatifnya yaitu yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit diperhatikan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua yaitu pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga yaitu ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu yaitu apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang selanjutnya, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan praktik kegiatan atau materi. Yang terakhir itu dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri. Mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Humanistik menurut para ahli. Teori humanistik menurut Arthur Com. Menurut seorang pendidik dari psikolog asal Ohio, Arthur Com, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Baginya, seorang pendidik tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Yang selanjutnya yaitu teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses. Untuk mengenal diri sendiri dengan baik, bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Yang selanjutnya yaitu teori humanistik menurut Carl Rogers. Sedangkan menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, sehingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh murid, tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepemahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Ciri-ciri teori belajar humanistik yaitu yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi dari masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal yang penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, yaitu melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, yaitu tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Tujuan teori belajar humanistik. Humanistik merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul tahun 1950-an. Dengan mengacu pada psikologi seseorang, humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitrah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya,
dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Manfaat teori belajar humanistik. Manfaat teori belajar humanistik yaitu yang pertama mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Yang terakhir itu meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.